Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, obrolan pagi ini pemirsa kembali hadir kembali ya. Kita ngobrol bersama lagi dengan Ibu Yumi Riani. Untuk tema kita hari ini adalah perempuan menginspirasi. Dari sosok beliau ini sangat bisa menginspirasi untuk kita semua ya. Karena kenapa? Beliau ini juga dari prestasi pekerjaan juga sangat luar biasa sekali. Pernah menjadi lurah juga di daerah yang benar-benar kita tahu multi etnis tadi, Bu ya. Benar. Juga selain itu juga pernah menjadi ibu camat. Iya, pernah ya. Wah, ibu camat di daerah mana ini? Di daerah Pinang Belapis, khusus wilayah pertambangan. Pertambangan. Nah, Pertambangan, ini ya. lebih kompleks lagi dong. Iya, berarti. lebih lagi karena hajat dua sisi mata uang. Satu sisi mereka ingin hidup, satu sisi mereka harus menjaga lingkungan. Karena unsur tambang tadi, mining tadi, memang di lokasi di Pinang Belapis di wilayah saya gitu. Oke. Nah, ini pendekatan berarti pola komunikasi lagi, Bu. Iya, Terapkan pola hal komunikasi yang sama lagi. pada saat lurah di daerah Pulau Bayi itu, Bu. Iya. Lurah Kandang gitu. Lurah Kandang. Pulau Bayi. Oke. Karena kan di sana yang namanya masyarakat untuk urusan perut, Bu ya. Iya, benar. Jadi begitu ada mau akses tambang yang Iya. ya katakan tanda kutip ilegal. Iya. Pokoknya semua cara dilakukan. Benar gitu. ya. Berarti memang punya ibu ini memang diciptakan ini ditugaskan Amin, untuk amin, tempat-tempat yang memang waduh perlu sosok Ibu Yumi ini. Iya, benar. Dan sekarang juga Wah. di Lebong untuk mengajak semua anak-anak muda di Iya, Lebong untuk iya. ayo aktif Iya, membuat benar. Lebong ini lebih maju lagi Iya, gitu. benar. Nah, kita kembali ke Yayasan Lebong Lestari. Iya. Lebong Maju, Maju Lestari. Lestari, ya. Oke. Ini berdiri kurang lebih 4 tahun yang lalu. Iya, benar. Nah, berarti kalau sampai sekarang ini di hari Iya. ini sudah berapa banyak nih teman-teman yang bergabung di Yayasan Lebong Maju Lestari? Iya. Masih anggota awal karena tidak mudah untuk memberi masukan kepada orang-orang yang anak muda. Sekarang kan ke money oriented kebanyakan. Betul. Apalagi sistem dagang sekarang. Jadi mereka lebih enak di dagang mereka, usaha mereka daripada masuk ke yayasan. Tapi terus kita kasih masukan juga ke orang terdekat bahwa kamu lo sarjana. Rugi lo nggak dimanfaat ilmu kamu gitu. Mari masuk ke yayasan kita biar nanti kita sama-sama belajar di sini suatu wadah yang memang untuk pemberdayaan kalian gitu. Kalian cita-cita ke depan anak muda memimpin nanti. Kalian sudah dari sekarang udah ada tahapan untuk punya semangat yang tinggi, lalu pola kerja yang bagus dan terstruktur. Karena nggak gampang lo jadi sarjana. Benar. Orang tuanya payah lo nguliakan anak-anak. benar. Kenapa kalian tidak berbuat lebih? Kenapa berpikir tidak mau lebih maju lagi? Mungkin banyak faktor untuk itu. Makanya dari pemimpin, pemerintahan, swasta maupun kayak saya sebagai pemerhati sangat respon kalau ada pemuda ingin di lembaga kita bahwa ini lo kita sama-sama belajar bekerja lebih baik. Oke, berarti ngajak anak muda sana yang sudah lulusan sarjana Iya. pulang ke daerah, pulang ke Lebong, Iya. lalu buka usaha jualan gitu. Iya. Jangan hanya jualan karena sistemnya kan kalau kita pendidikan kan banyak sekali multi Betul. juga dari segi kepemimpinan, komunikasi, keberadaan kita, keuangan. Jadi kalau bisa mereka para alumni perguruan tinggi itu jangan lagi setiap treat kehidupannya untuk masih dibantu sama orang tua. Kalau bisa mereka punya usaha sendiri. Lalu mereka ada wadah kita pemerintah maupun yayasan memperhatikan mereka. Karena nggak gampang mereka kuliah dengan susah payah orang tuanya berkebun. Benar. Kalau anak mereka tidak mendapat edukasi yang baik atau mendapat pekerjaan yang baik, ada kekecewaan di hati orang tua. Karena saya juga sebagai orang tua, Betul. saya mau anak-anak saya juga maju ke depan dan mereka lebih sukses dari saya. Ilmu yang selama kuliah ini terpakai Pak, jadi nggak gitu. sia-sia Pak, kos yang kena, lalu waktu yang dipakai untuk kuliah, termasuk hal-hal tete bengiknya yang untuk menuju kemajuan atau lulus itu kan nggak gampang. Benar. Nah, gitu. Prosesnya Perlu mental, fisik yang kuat gitu Pak. Oke, berarti kalau di Yayasan Lebong Maju Lestari ini fokus bergerak di bidang apa, Bu? Nah, kalau sekarang fokus kita karena ini yang dapat dahulu istilahnya banyak sekali sektor yang kita ingin tunjukkan atau kita gabung, tapi kan perlu waktu dan perlu orang-orang yang tadi yang care tadi. Kan nggak gampang untuk membuka ketok pintu untuk mereka care dengan yayasan kita. Jadi untuk sekarang ini ada ibu-ibu muda maupun tua yang masih produktif untuk membuat kerajinan handmade. Nah, gitu. Kerajinan dari handmade. bahan bambu. Nah, ya. Kalau di luar kan di Jepang kan sangat mahal harganya. Betul. Artinya kenapa nggak kita soundingkan kalau mereka ibu-ibu itu punya talenta yang bagus di yayasan kita, nanti kita sudah punya brand, bisa jual di Lazada, di Jakarta maupun keluar karena bambu sangat amazing. Benar. Sangat-sangat bagus karena kalau kayu suatu saat bisa habis, kalau bambu bisa epidemi bisa ditanam kembali lalu
murah biayanya gitu. Betul. Dan banyak sekali faktor positif kalau memberdayakan pohon bambu. Benar sekali ya. Kalau di daerah Pulau Jawa banyak orang yang buat anyaman bambu ya. Iya, iya. Kenapa kita tidak Kenapa kita manfaatkan yang ya? punya bambu kok tidak manfaatkan untuk kita punya suatu lokasi kita sentra bambu loh. Nah gitu. Betul. Jogja kurang bambu, Bali kurang. Tapi mereka punya kerajinan yang bagus. Nah, jadi di sini juga mungkin juga saya dari lembaga yayasan tersebut nanti juga mohon pemerintah Lebong sangat respon, terutama di Superindak. Istilahnya kita perlu juga nanti konsultan desain. Oke. Kita tidak mau produk kita tidak up to date ke depan. Oke, betul. Karena Mengikuti tren Bu ya. ikut tren. Karena kaum milenial itu mau produk yang serba azas manfaatnya bagus, modelnya bagus, desainnya manfaatnya ada dan memang sudah publik gitu, artinya betul. kembali ke natur, kembali ke alam, kembali ke mereka alam, mencintai kearifan lokal tadi. Betul. Seperti sekarang aja sedotan orang-orang sudah banyak mengurangi sedotan yang plastik. Iya, banyak bawa sedotan yang bahan iya, bambu. Betul. Karena gini, kembali lagi ke program PBB, itu kan ada Go Green. Go Green, Setiap apa? daerah itu menumbuh kembang kembali untuk mencintai kehijauan. Artinya apa? Seperti di Kalimantan sudah dibentuk komunitas hijau. Artinya abrasi ekosistem kita bisa berubah nanti. Tapi kalau tetap kita mencintai produk hijau, lalu reboisasi menanam kembali, insya Allah kita sampai nanti anak cucu kita menikmati itu Betul. indahnya nuansa alam kita. Gitu. Dan peluang kita ada di sana, Bu. Dan ya? peluang kita ada di sana. Betul. Kekayaan alam di Lebong apalagi luar biasa Banyak sekali Pak ya. Oke. Apalagi dia punya wilayah Bukit Barisan, Bukit yang Barisan. mempunyai ozon yang murni. Betul. Itu kalau di luar negeri itu dibeli loh. Benar. Artinya tinggal lagi kita pemuda mau sama-sama kita belajar, kita full potensi loh, kita ingin maju loh. Betul. Gitu. Oh, oke. Nah, berarti ini setiap minggu memang ada agenda khusus, misalnya pertemuan atau Karena kesibukan ibu-ibu tersebut kan juga di samping mereka pengrajin, mereka juga mungkin tolak ukurnya mereka membantu ekonomi rumah tangga. Jadi kita perlukan mereka tuh pada saat ada event-event. Oke. Sebelum itu kita bina mereka pendekatan seperti kemarin ada untuk kerajinan dari Lebong, dari TPRI juga. Nah, kita support mereka, kita bina berapa hari itu untuk pertemuan agar pas acara kita kelihatan lebih perfect gitu. Oh, oke. Berarti misalnya ada agenda tahunan, misalnya seperti di Bengkulu tahunan ada tabor. Ya, tabor. Kita nanti juga ada kerajinan untuk dipasarkan atau dimasukkan di dalam bazar untuk Kabupaten Hasil-hasil Lebong. kerajinan, Iya, Bu ya. banyak sekali Oh, kerajinannya oke. Pak. Ya. Wah, luar biasa sekali. Iya, benar. Otomatis kan ini jadwal Ibu Yumi ini selain aktivitas di kantor, juga Iya. harus juga mengurus teman-teman, Iya. mengembangkan yayasan ini Iya. kan sangat sibuk sekali. Ya, tapi karena kita biasa mungkin juga faktor gen juga ya Pak ya. Saya kan dari keluarga polisi, jadi udah biasa disiplin, udah biasa kerja tepat waktu dan jangan mengeluh. Oh, oke. Jadi sudah terbentuk Udah terbentuk kita ya. dari zaman dalam perut sudah terbentuk. Udah terbentuk ya anak kolong bapak kita kan brimob ya kan. Jadi memang udah ada step by step yang tidak bisa tidak dilakukan tapi terstruktur gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan dari 4 tahun yang lalu terus Iya. juga sudah membuat kerajinan tangan. Iya. Nah, selain itu seperti misalnya sanggar, Iya. ada yang lain lagi nggak, Bu? Mungkin ada pembagian dari masing-masing orang kan juga punya kita ciptakan mereka punya kegiatan juga mungkin anak muda Oke, gitu. oke. Kita khusus untuk di pemberdayaan untuk di kerajinan dan nanti kedepannya untuk pemberdayaan para alumni perguruan tinggi. Alumni perguruan tinggi. iya. Nah, rencananya ini, Bu, untuk alumni perguruan tinggi ini kan otomatis kan yang membuat bingung ini Iya. latar belakang mereka kan pendidikan beda-beda. Beda, iya. Ada yang S1 sarjana hukum Iya. misalnya, sarjana ekonomi. Nah, ini gimana cara Ibu Yumi mengatur mereka? Nah, rencananya kita kalau ini mungkin dengan media TVRI ini mungkin terketok hati para pemuda yang selama ini alumni perguruan tinggi yang tidak bekerja maksimal, mungkin dengan informasi hari ini mereka merasa oh ya, saya sudah banyak uang habis loh, kok saya tidak berdaya. Nah, saya mohon mereka untuk include di budaya kita sama-sama belajar. Nanti ke depannya mungkin nanti kita libatkan para universitas yang tiap tahun menerbitkan para alumni yang mereka tidak bekerja, mungkin kita bisa lebih besar lagi untuk ini loh wajah kalian, Oke. hasil kalian belajar, hasil ongkos sudah banyak dengan orang tua, lalu kalian udah belajar fisik mental semuanya, ini loh. Karena sesuai dengan zaman sekarang kita harus maju dan teknologi harus
kita dapatin dan diikutin. Kalau tidak itu kita tertinggal. Betul sekali. Luar biasa sekarang perkembangan teknologi Iya. sangat cepat sekali. Benar ya. Jadi Oke. mereka harus update terus gitu. Oke. Nah, sampai sekarang Bu, 4 tahun ini sudah berjalan Ya, tanpa terasa. Kendala-kendala yang selama ini Ibu Yumi hadapin seperti Iya. apa, Bu? Nah, kendalanya satu untuk legal formal, Mm-mm. karena kan perlu notaris. Mm-mm. Di Bengkulu udah ada siap notarisnya, tapi kita kan perlu orang-orang di Dewan Pendiri. Oke. Itu harus orang-orang yang benar-benar punya jiwa sosial dahulu. Struktur organisasinya, Iya, Bu ya. kalau mereka langsung ke money oriented nggak jalan karena kita bersifat sosial dahulu. Ekonomi pasti mengikuti kita. Iya, benar. gitu. Oke. Jadi terkendala di sana Bu Terkenal di dari sana, Pak. SDM-nya. Iya, SDM-nya perlu kita rekrut untuk mengerti pola kerja kita dulu, bahwa kita sosial dulu, baru ekonomi. Nah, dengan moto yayasan kita adalah membangun peradaban dengan kearifan lokal. Wih, luar biasa. Membangun peradaban dengan kearifan lokal Iya. yang ada di Lebong khususnya. Iya, betul ya. Oke. Nah, ini juga selain itu tadi kendala-kendalanya. Nah, kalau sejauh ini gimana respon dari pemuda-pemuda setempat, terus juga ibu-ibu yang ada di sana? Iya, responnya sangat positif, apalagi ibu-ibu karena mereka langsung bekerja, langsung produk mereka dijual, langsung mendapat uang gitu kan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Lalu para pemudanya juga, karena kan nggak mudah loh, karena kan perlu orang yang pernah melangkah jauh Benar. biar terbuka pikirannya. Artinya apa? Anak muda perlu ada acara-acara kita libatkan, kita omongkan bahwa masuk ke yayasan kita. Walaupun itu perlu waktu dan proses, tapi saat ini baru sebagian. Padahal banyak loh alumni perguruan tinggi di sana yang masih nganggur dalam keadaan mereka belum bekerja, tapi mereka punya potensi, tapi perlu ada tadi. Betul. Begitu selesai kuliah, pulang ke Lebong, tahu-tahu langsung menikah. Iya gitu. Atau mereka bertani. Si is okay wae kalau dia mau bertani, tapi kan ilmu dia tadi yang sudah Benar. banyak kos tadi manfaatkan karena Betul, kita juga punya potensi yang lain gitu. Oke, luar biasa sekali nih obrolan kita bersama Ibu Yumi pemirsa. Dan pastinya Ibu Yumi, kita tahan lagi nih ngobrolnya, kita Boleh. ngeteh-ngeteh dulu. Iya, Dan boleh. pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Setelah yang akan berikut ini, Opini akan kembali lagi untuk Anda.